Shalom warga kerajaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Selamat datang di GPI Rock Surabaya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami selalu berdoa supaya kabar Anda tetap baik dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan saya percaya kebaikan Tuhan selalu melimpah dalam hidup Anda bersama-sama dengan keluarga Anda. Puji Tuhan, oleh penyertaan Tuhan kita hari-hari ini ada di penghujung akhir tahun 2021. Kalau kita boleh mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun ini, kita boleh bersyukur sebab Tuhan kita setia, Tuhan kita baik, dan Tuhan kita penuh dengan anugerah. Oleh karena itu jangan takut untuk memasuki tahun yang akan datang di tahun 2022. Dan saya mengucapkan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama dengan kami, welcome to Rock Family. Saya mengundang Anda untuk tertanam dan bertumbuh di dalam gereja ini, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti dan anggur dengan baik, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Beliau adalah gembala senior dari GPI Bethel Bandung dan juga Ketua Umum dari Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia. Tentu kita bersyukur beliau dapat melayani kita semua pada hari ini. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ikutilah podcast Kingdom Insight His Gift for You, edisi spesial Natal, bersama dengan Gembala GPI Rock Surabaya, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya, pada hari Selasa tanggal 21 Desember pukul 19.30 WIB di YouTube channel Rock Surabaya. Ibadah tutup tahun sekota GPI Rock Surabaya akan diadakan secara online pada tanggal 31 Desember pukul 22.30 WIB di YouTube channel Rock Surabaya. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua untuk bergabung di dalam ibadah tutup tahun ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan di GPI Rock Surabaya, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini dalam ibadah kita dan mendengar pengajaran firman Tuhan, mari kita saksikan suara gembala minggu ini. Shalom warga kerajaan. Tidak ada satupun daripada kita yang tidak ingin dipakai dan memuliakan Tuhan. Saya berbicara minggu lalu tentang satu keluarga yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Zakaria dan Elizabeth dan putranya John the Baptist, Yohanan. Jehovah has been gracious. Khususnya tentang Elizabeth, dia adalah keturunan Harun. Harun itu artinya pembawa terang. Bukan pohon Natal yang dilihat orang, tapi pohon yang berjalan, yaitu saudara dan saya, membawa terang Kristus kemana-mana. Perkataan Elizabeth itu juga berarti Elisheva. Sheva itu artinya 7. Kita ingat Beerseba, di mana yaitu Abraham, bahkan Ishak membuat perjanjian dengan raja-raja di Gerar saat itu, yaitu Abimelekh. Kita melihat bagaimana mereka yaitu menyembelih 7 ekor binatang. Perjanjian itu teguh karena darah. Dan kita tahu bagaimana Tuhan sendiri pernah bersumpah kepada Abraham, waktu dia tidak ragu-ragu untuk menyerahkan anaknya, menyerahkan putranya, yang bukan satu-satunya, dia ada Ismail ya, tetapi yang garis keturunan perjanjian adalah Ishak. Dia yakin sekalipun dia sembelih Ishak, Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Karena Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Allah kita adalah Allah yang menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah musnah. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Mungkin keadaan saudara seperti itu. Tetapi ingatlah, Allah yang berjanji, Dia bukan manusia sehingga Dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga Dia ingkar janji. Bukan lidahnya tak bertulang sehingga Dia akan menyangkal apa yang Dia pernah janjikan. Tuhan menjanji, dengan perjanjian Tuhan itu selalu precise, selalu tepat. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan pada saudara, kita memperingati Natal yang 2000 tahun yang lalu. Tahun Yobel terakhir itu 2017 dan 18 ya. Maka saudaraku, tahun Yobel berikutnya paling berapa tahun lagi? Tinggal mungkin 46 tahun lagi. Tetapi dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, kita tahu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iran itu dulu Persia, saudara. Dan tentu saja Turki itu adalah kerajaan Ottoman yang pernah menindas Israel. Dan mereka semua menunjukkan sikap permusuhan, bahkan menantang perang kalau Iran ya kepada Israel. Tandanya, angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Elizabeth, ingat saudara bahwa Tuhan yang berjanji, aku akan memberkati engkau, katanya kepada Abraham. Membuat namamu masyhur. Engkau jadi bangsa yang besar. Bukan cuma besar, big, but great nation. Itu yang Tuhan janjikan buat keturunan kita. Dan barang siapa mengutuk engkau, akan kukutuk, memberkati engkau akan kuberkati. Jangan takut dengan segala macam santet, teluh dan sebagainya. Itu bagian Tuhan untuk menghadapi. Dan melalui keturunanmu, bukan keturunan-keturunanmu, your seed, bukan seeds. His seed, the seed of Abraham adalah Jesus Christ. Maka berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Melalui apa? Jangan lupa, kalau dari palungan itu ke salib, saudaraku. Di sanalah saudara, dengan kematian yang mengerikan itu tergantung di antara langit dan bumi, maka kutuk dirubah menjadi berkat. Perjanjian Tuhan itu teguh, dan Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Rejoice yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau 1 kali jatuh, 7 kali akan bangkit kembali. Dan kalau sudah hancur, Tuhan sanggup membangun kembali. God is still rebuilding Jerusalem. God will rebuild your life, your family. Karena itu kita rayakan Natal ini dengan percaya He's the God of miracles. And He's the God yang tidak bisa berdusta. God bless you. Amin. Demikian Suara Gembala minggu ini. Saya percaya pasti akan menjadi berkat bagi hidup kita semuanya. Dan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan perlindungan, anugerah yang Tuhan beri dalam hidup kami sepanjang tahun 2021 ini. Kalau hari-hari ini kami ada di penghujung tahun 2021, itu semua karena anugerah Tuhan. Khususnya minggu ini ketika kami beribadah, kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah lewat pujian kami, penyembahan kami, dan hati yang kami berikan kepadamu Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang diajarkan pada minggu ini. Kami percaya itu akan menuntun kami dan membawa kami hidup menjadi berkat dan serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari sambut Sang Raja mulia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari bersukacita bersama. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa.
kuasa selamanya. Mari katakan bersama, Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Mari sambut Sang Raja mulia. Namanya disebutkan ajaib, Dia penasehat kita, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari bersama katakan, mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, yang datang dalam kemuliaan. Oh, kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa selamanya. Mari katakan Yesus. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Pemenang, pemenang, pemenang. Haleluya. Tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Allah kita. Kau Raja segala bangsa, Allah yang maha kuasa, yang datang bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini pujian kami. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Mari katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang besar, Allah yang ajaib, sungguh ajaib karyamu sempurna dalam hatiku. Adil dan benar jalanmu, oh Raja segala bangsa, Allah maha kuasa. Biarlah semua bangsa, biarlah segala bangsa sujud menyembahmu, Allah yang kudus, layak disembah. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, layak disembah. Raja segala raja, Allah yang dahsyat, disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak dimuliakan, layak diagungkan. Kami meninggikan namamu, besarlah, agunglah Engkau Allah. Sungguh ajaib, sungguh besar Engkau. Oh, sungguh ajaib karyamu bagi setiap kami. Kau yang rela berikan hidupmu, oh layak disembah, layak diagungkan. Mari jemaat Tuhan yang percaya, mari jemaat Tuhan yang mengaku bahwa hanya Dialah Tuhan, hanya Dialah Allah yang layak disembah. Mari bersama angkat tangan, mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Sebab hanya Dialah Allah yang kudus, layak disembah. Kami datang Tuhan menyembah, biarlah dalam kekudusan Engkau yang memampukan setiap kami. Untuk kami sungguh menyembah di dalam roh dan kebenaran. Adil dan benar jalan-Mu, Kau yang menyelidiki setiap kami. Kau yang memampukan setiap kami.
menyembahmu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, Raja segala raja. Layak disembah Engkau Tuhan. Mari yang percaya, mari bersama katakan, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari bersama katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ya, mari bersama, mari angkat tanganmu, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari katakan, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sekali lagi katakan, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat setiap kami yang saat ini percaya kepadamu. Kami sungguh Tuhan bersyukur buat semua yang Kau berikan kehidupan kami. Kiranya Engkau menuntun setiap langkah kami lewat firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya mari katakan bersama, amin. Shalom Jemaat GBI Rock Surabaya yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Saya tentu berterima kasih kepada Gembala Jemaat Pendeta Dr. Daniel Januar Tanujaya untuk kesempatan yang telah diberikan untuk saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Karakter Orang Pilihan Tuhan. Mari kita baca Matius pasal pertama ayat 18 sampai 21. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Bulan Desember adalah bulan di mana kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua belajar dari tokoh Yusuf yang dipercaya oleh Allah Bapa sebagai bapa asuh daripada Yesus ketika ada di atas muka bumi ini. Mengapa Yusuf yang dipilih? Apakah dia orang yang kaya, orang yang pandai, orang yang berpangkat? Tentu tidak, dia orang yang sederhana.
Saya melihat bahwa Allah justru mencari orang yang mengasihinya dengan segenap hati, yang berkenan kepada Dia, walaupun itu orang sederhana. 2 Tawarikh 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saya melihat Yusuf ini dipakai oleh Allah karena dia punya sifat hamba. Dan orang yang memiliki sikap hamba inilah yang akan dipakai Tuhan juga menjadi alat kemuliaannya di akhir zaman ini. Hamba yang saya maksudkan adalah akronim dari HAMBA yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yusuf orang yang hatinya tulus. Ayat 19a, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Tulus berarti tidak bercabang hati, tidak ada trik untuk menjebak orang lain, tidak ada udang di balik batu. Dia mengasihi Allah dengan hati yang bulat, penuh dengan integritas. Ada banyak orang sekarang ingin ikut Yesus dengan motivasi supaya saya jadi orang kaya, jadi orang ternama. Saudara, saya mau katakan orang yang mencari Tuhan untuk mendapatkan berkat, bisa ketemu berkat, tapi nggak akan ketemu Tuhan. Tapi kalau engkau sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, maka berkat Tuhan akan limpahkan sebagai bonus dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita setia kepada Tuhan, bukan hanya kalau menguntungkan saja, tetapi resiko apapun kita mau tanggung karena kita yakin Yesus adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Allah adalah nomor 1 di dalam diri kita. Di dalam Daniel fase yang ketiga, saya membaca kisah 3 teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, akan dimasukkan di dalam dapur api yang menyala-nyala, karena mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi mereka berkata, Baginda, kami tidak akan menyembah patung ini, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tapi seandainya tidak, kami juga tetap akan setia kepada Dia dan tetap tidak akan menyembah patung ini. Wah, ini komitmen yang luar biasa yang menyebabkan mujizat terjadi. Karena waktu mereka dilempar ternyata ada tokoh keempat, yaitu Tuhan sendiri yang hadir, sehingga Sadrak, Mesak, Abednego tidak luka, tidak terbakar sedikit pun. Sehingga banyak orang menjadi terkejut dan kemudian takut kepada Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi kita itu berarti, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan saya. Tapi seandainya tidak, aku tetap akan setia kepadamu. Tuhan, aku percaya Engkau bisa membuat aku diberkati. Tapi seandainya tidak dan aku hidup sederhana, hidup miskin, aku tetap akan setia kepadamu. Orang yang hatinya tulus seperti inilah yang Tuhan akan pakai. Tulus artinya punya integritas, jujur baik di hadapan Tuhan dan manusia. Saya baca tidak ada satu dosa tentang Yusuf pun yang dicatat di dalam Alkitab. Saya tahu bukan berarti bahwa Yusuf ini tidak pernah berdosa. Tentu ada kekurangannya, tetapi tidak ada dosa yang menonjol. Yang Tuhan lihat adalah sifat yang baik di dalam diri Yusuf. Kini banyak orang pinter tapi hatinya bengkok, sehingga menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Nyanyi di gereja dengan penuh perasaan, tapi kalau lagi dagang, nipu orang juga dengan penuh perasaan. Wah, ini tidak boleh terjadi di antara kita anak Tuhan. Dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16 Alkitab berkata, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya apa? Kalau kita hidup jujur, Tuhan angkat promosikan kita. Dia akan melindungi kita dengan kubu seperti gunung batu. Dan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya Tuhan akan menjadi Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Saudara, pada masa kini ada begitu banyak cobaan, godaan untuk kita tidak jujur. Dan sebetulnya Yusuf pun digoda untuk tidak jujur. Dia bisa kompromi dengan dosa. Tetapi sekalipun Yusuf adalah seorang tukang kayu yang miskin,
Dia nggak pernah karena terdesak oleh keadaan lalu kemudian nggak jujur. Dia tetap menjaga hati yang tulus. Dia tidak mau mencuri, tidak mau berdusta, walaupun itu dusta karena terpaksa. Dan orang yang jujur itu akan diberkati. Saya pernah membaca kisah ada seorang pelayan restoran di Amerika Serikat yang menemukan dompet yang jatuh di bawah meja dan ketika dibuka isinya 15.000 US dollar. Wah, besar sekali. Lalu dia perhatikan ternyata ada nama pemiliknya. Rupanya ada seorang ibu tua yang hampir habis makan. Lalu kemudian entah bagaimana dompetnya terjatuh. Dia kejar, ibu itu sudah tidak nampak lagi. Lalu dia pikir nanti setelah tutup restoran ini, setelah habis kerja, saya akan pergi menjumpai ibu itu di rumahnya karena ada alamatnya. Jadi dia naik kendaraan umum, cukup jauh ternyata rumahnya, saudara. Dan ketika dia ketuk pintu, si ibu itu dengan wajah yang cemas kelihatannya membuka pintu. Dan pelayan ini bilang, ibu kehilangan dompet ya? Oh ya, dari mana kamu tahu? Rupanya jatuh di restoran tempat tadi saya kerja. Waktu dibuka, bener persis 15.000 US dollar. Nggak kurang, saudara. Waduh, ibu ini senang sekali. Thank you ya, kamu orang yang jujur banget. Lalu sebagai apresiasi dikasih uang 5 dolar, saudara. Lah 5 dolar ini untuk ongkosnya aja nggak cukup ini. Tapi orang itu bilang, terima kasih ibu, memang ini adalah hak Anda. Saudara, namun kemudian ibu ini menceritakan peristiwa tersebut kepada tetangganya yang adalah seorang wartawan dari sebuah koran. Lalu wartawan itu menceritakan peristiwa ini. Inilah orang yang paling jujur di Amerika Serikat. Ditulis nama karyawan itu, nama restorannya, alamatnya. Dan dalam beberapa minggu ke depan banyak sekali orang yang makan di restoran itu. Kenapa? Karena ingin ketemu dengan karyawan yang jujur. Saudara, bahkan banyak di antara mereka yang memberikan uang yang besar jumlahnya. Sehingga dalam beberapa minggu dia mendapatkan uang ribuan dolar. Karena apa? Kejujurannya. Saya percaya bahwa pada akhir zaman ini Tuhan juga ingin menemukan orang-orang yang punya integritas, yang hatinya tulus, yang hatinya jujur. Karena berkat akan mengalir. Yang kedua, saya melihat Yusuf itu punya hati hamba. H, hatinya tulus. A, abaikan dendam. Ayat 19b berkata, Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara tahu bahwa Maria adalah tunangannya. Satu kali tunangannya pergi keluar kota selama 3 bulan, lalu ketika pulang, Maria mengandung. Dan kalau dicocok-cocokkan, umur kandungannya sama dengan masa ketika dia berada di luar kota. Dan tentu kenyataan ini membuat Yusuf pahit hati, rasa dihianati. Dia bisa memaki, dia bisa marah, dia bisa mengekspos kejelekan Maria di muka umum. Dan kalau dia melaporkan kepada mahkamah agama Yahudi, Maria akan dirajam batu sampai mati. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia mengabaikan dendam. Karena itu secara diam-diam dia ingin menceraikan Maria. Karena dia tetap menghargai, tidak mau mencemarkan nama baik orang lain. Saya perhatikan pada masa kini ada banyak orang gampang sekali menjelek-jelekkan nama orang lain di media massa. Kalau ternyata apa yang dia tulis tidak betul, ya gampang, tinggal minta maaf saja, urusan beres. Wah, ini sifat yang tidak baik, saudara-saudara. Nah, karena itu, mari kita belajar dari Yusuf ini. Dia tidak membalas dendam, dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 19, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itulah hakim. Kita tidak boleh menghakimi satu dengan yang lain. Nah, banyak di antara kita yang kadang-kadang kalau ada orang menjahati kita, kita bernafsu membalas, berbuat jahat kepada dia, bahkan lebih keras lagi. Akibatnya apa? Daging puas, roh merana. Kalau saudara pernah disengat lebah, waduh, hidung kita ini bisa bengkak, saudara-saudara, sakit. Tapi saudara tahu lebah itu akan mati. Begitu juga orang yang menyengat orang dengan kepahitan, kebencian. Maka dia bisa mati rohani. Lihat Yusuf, dia penuh kasih. Dia rela mengampuni, tidak membalas dendam. Karena itulah Tuhan memakai dia menjadi bapa asuh daripada Yesus. Saudara tahu di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balaslah yang baik dengan jahat,
balaslah yang jahat juga dengan yang lebih jahat. Jadi kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia, iblis itu namanya. Tapi yang kedua adalah konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, yang jahat dengan yang jahat. Kok kamu jahat sama dia? Oh, dia juga jahat sama saya. Kok sama dia kamu baik? Oh, dia juga baik sama saya. Itu manusia. Tapi konsep hidup yang terindah adalah yang ketiga. Konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amerika punya presiden namanya Abraham Lincoln, yang pada waktu pemilihan pernah disaingi oleh seorang yang bernama Jenderal Edwin Stanton, yang selalu menentang dan menjelek-jelekan Lincoln. Tetapi yang terpilih menjadi presiden akhirnya Lincoln. Dan ternyata setelah dia terpilih, Jenderal Stanton diangkat menjadi Menteri Angkatan Perang. Karena Lincoln berkata, dia adalah orang yang terbaik untuk jabatan ini. Walaupun dia pada masa kampanye berbeda pandangan daripada saya. Wah, orang yang lain bingung. Dia bilang, tapi bahaya kalau jadi Menteri Angkatan Perang. Kasih jabatan lain lah, misalnya Menteri Urusan Peranan Wanita. Kan nggak akan kudeta. Tapi Lincoln tetap dengan pendiriannya. Dan akhirnya Stanton malu hati menjadi teman yang paling karib daripada Lincoln. Dan ketika Lincoln meninggal dunia, Stantonlah yang berdiri dan menyampaikan kata-kata sambutan yang sangat memuji dari Abraham Lincoln ini. Saudara, kita tidak boleh kalah dengan kejahatan, tapi mengalahkannya dengan kebaikan. Abaikan dendam, pahit hati. Buat apa merayakan Natal, tapi hati masih penuh dengan kebaikan kepada pasanganmu, kepada mertuamu, atau kepada menantumu, atau kepada orang lain. Biarlah kasih Tuhan menghanyutkan dendam dan kepahitan itu. Yang ketiga, ciri orang yang dipakai oleh Allah adalah membangun komunikasi dengan Allah. Ayat 20 berkata, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Alkitab berkata firman Allah datang berulang-ulang lewat malaikat, lewat mimpi. Misalnya ketika Yesus setelah dikunjungi oleh orang Majus, harus dibawa ke Mesir karena Herodes akan membunuh. Itu Tuhan yang berbicara kepada Yusuf. Saudara, jadi Yusuf ini adalah orang sederhana tapi tahu cara mengatasi masalah. Karena apa? Dia punya relasi khusus dengan Tuhan. Tanpa firman Allah, tanpa petunjuk Allah, dia akan bingung, kacau, salah langkah, dan akibatnya fatal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjalin relasi yang akrab, komunikasi yang bagus dengan Tuhan. Yusuf adalah orang yang peka rohaninya. Kita juga harus menjalin dan mengasah kepekaan rohani kita dengan Tuhan. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan setidaknya melalui dua jalur utama ini. Lewat doa dan lewat firman Tuhan. Saudara, pada waktu kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan waktu kita membaca firman, izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Karena pada waktu kita membaca, kita bukan hanya menemukan logos firman yang tertulis, tetapi firman Allah itu bisa menjamah kita, sehingga kita merasa Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Dan itulah yang kita sebut sebagai rema. Nah, selanjutnya saya mau katakan, malaikat, mimpi, atau cara-cara lain adalah metode Allah untuk berbicara kepada kita. Yang penting bukan metodenya, tapi dengarlah firman yang Allah sampaikan kepada kita. Saudara, jalin komunikasi yang baik dengan dia. Saya juga yakin bahwa doa adalah pintu gerbang perkara supranatural. Dan kalau kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan berbicara lewat suara hati nurani, lewat impresi, lewat cara-cara yang lain. Saudara tahu di sekitar sini ada banyak suara. Tetapi itu hanya bisa ditangkap kalau kita punya receivernya berupa radio misalnya. Kalau kita punya radio maka kita akan dengar di gelombang yang berdekatan itu ada banyak suara. Ada suara musik, suara berita dan sebagainya. Nah begitu juga di antara suara itu pasti ada suara Tuhan yang seringkali berbicara lembut. Tidak harus secara audible di telinga tetapi dalam hati kita. Yang penting roh kita selalu on dengan Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu ada berita, langsung kita bisa mendengar. Saudara, betapa pentingnya mengasah kepekaan rohani.
dengan cara hidup di dalam hadirat-Nya, hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ciri keempat dari karakter orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani dan melakukan perkara besar seperti Yusuf adalah bertindak dengan taat. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara mendengar firman itu baik, tapi taat jauh lebih baik tentunya. Abraham adalah pribadi yang taat sehingga disebut sebagai bapak orang percaya. Karena ketika Tuhan memerintahkan dia meninggalkan Ur Kasdim ke tanah yang belum dia tahu tempatnya, dia taat saja. Bahkan ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal yaitu Ishak, dia rela melakukannya. Saudara, tidak taat itu hanya memperlambat proses pembentukan hidup bagi kita semuanya. Orang Israel kalau taat hanya 40 hari mungkin sudah sampai tanah perjanjian. Tapi karena tidak taat, berputar-putar 40 tahun di padang gurun, akhirnya mati. Saya yakin ketaatan membawa berkat, tapi ketidaktaatan mengundang kutuk di dalam kehidupan kita. Saya mendengar cerita di Arab itu ada banyak peternakan kuda ras, kuda unggul. Nah, ketika mereka akan dijual, maka dilakukan hal ini. Itu kuda-kuda disuruh puasa, nggak makan beberapa hari. Padahal di depan mereka itu ada padang rumput hijau, saudara, yang sudah tersedia. Nah, pada hari kesekian, maka kemudian pintu dibuka, lalu kemudian peluit dibunyikan. Kalau peluit pendek berkali-kali artinya boleh keluar, tapi kalau peluit panjang itu artinya harus pulang. Jadi penjaganya tiup peluit, tut, 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 tut. Wah, mereka lari, saudara, karena mereka mau makan rumput hijau, mereka sudah kelaparan. Tapi hampir sampai di rumput itu, penjaganya ambil lagi peluit. Tut, artinya pulang. Sebagian besar kuda bilang, waduh kurang ajar, udah lapar, udah di depan mata, ini makanan disuruh pulang. Nanti deh, urusan belakangan, makan dulu saudara sekalian. Cuma ada beberapa kuda yang walaupun lapar, dia rem dirinya, lalu dia balik lagi. Langsung dipisahkan. Itulah kuda kualitas nomor 1, kuda unggul. Yang lain yang nggak nurut, itu bukan kualitas unggul. Nah, apa yang membedakan kuda yang pertama dan kedua? Ketaatan. Kuda aja bisa dibedakan kualitas 1 dan 2. Orang percaya juga sama. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mengundang kutuk dalam hidup kita. Jadi kalau kita baca firman, taat sama Tuhan, nurut. Ada seorang penginjil dari China datang ke Indonesia, lalu ngobrol sama orang Kristen di Indonesia. Lalu orang ini tanya, apa resepnya di China walaupun banyak tekanan kekristenan tetap berkembang? Oh, karena kami rajin baca Alkitab katanya. Orang Indonesia juga suka baca Alkitab. Oh, lain. Orang Indonesia kalau baca Alkitabnya gimana caranya? Ya dari kiri ke kanan kan. Percayalah kepada Tuhan. Geleng-geleng kepalanya. Orang Arab bacanya gimana? Dari kanan ke kiri, geleng-geleng juga. Tapi kalau kami, di sana kan tulisannya Mandarin. Percayalah kepada Tuhan. Kepalanya dari atas ke bawah. Oh Tuhan, oh Tuhan. Ya Tuhan, saya mau taat Tuhan. Karena itu diberkati Tuhan. Maksud saya bukan buku Alkitabnya yang dibalik, saudara. Tetapi sikap hati kita itu loh. Jadi kalau Alkitab berkata, ampunilah musuhmu. Ya Tuhan, walaupun berat, aku akan taat. Kalau Roh Kudus mendorong kita dengan hati nurani atau pasangan kita, teman gereja kita bilang berhenti ngerokok dong. Jangan terikat oleh kebiasaan buruk. Kita bilang, ya Tuhan, aku mau lepas dari hal ini. Kalau Alkitab mengajarkan untuk kita mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, mari kita juga mentaatinya. Dan ada satu hal yang Tuhan ingin agar kita lakukan hari-hari ini. Supaya kita kembali beribadah secara on-site, kembali ibadah di gedung gereja. Karena mungkin sudah hampir 2 tahun kita beribadah secara online, saudara sekalian. Akibatnya banyak orang yang kemudian kalau kebaktian itu santai banget, sambil tidur-tiduran, sambil makan. Dan terus terang pelayanan sudah nggak pernah, api di dalam hati sudah nggak berkobar lagi. Dan sekarang kita diundang kembali untuk ibadah onsite.
Saya lihat banyak gereja sudah mulai buka, tapi prosentase yang hadir masih sangat terbatas. Karena apa? Takut katanya. Loh, saya mau bilang loh saudara. Saya sudah buka ibadah dari tahun yang lalu. PPKM kemarin tutup sebentar, tapi kemudian buka lagi. Sejauh yang saya tahu, tidak ada orang yang tertular virus COVID-19 ketika mengikuti ibadah di dalam gereja. Karena apa? Kita pakai protokol kesehatan yang ketat. Orang yang kena itu justru kena di rumah, kena di tempat kerjaan. Ada orang yang naik sepeda-sepedaan. Setelah selesai, makan sama teman-temannya, buka masker, kena COVID. Loh saudara, jadi banyak orang alasannya gini, saya takut kalau ke gedung gereja nanti kena COVID, sepeda-sepedaan berani. Justru itu yang seringkali nggak pergi ke gedung gereja, bisa kena COVID melalui berbagai cara. Saudara, saya dorong. Ayo kembali beribadah. Karena gimana pun juga ibadah online tidak bisa sepenuhnya menggantikan ibadah secara onsite. Kenapa kita takut? Ayo kita mulai bertindak, bergerak taat kepada Tuhan. Agar roh kita tidak padam, tapi kita tetap berkobar-kobar untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir, karakter orang pilihan Allah adalah ada penguasaan diri. Tidak terburu nafsu. Ayat 20 berkata, Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Jadi rupanya sebelum membuat keputusan, dia membuat keputusan dengan berhati-hati. Tidak gerasa-gerusu, tidak sembrono. Karena nanti akan disesali. Seringkali maksud baik kita itu hancur karena keputusan yang tergesa-gesa dan ceroboh serta emosional. Saya ingat kisah ada seorang pemimpin yang bernama Genghis Khan dari kerajaan Mongolia yang suka berburu. Satu kali ketika dia haus, dia lihat ada aliran sungai yang tampaknya bening, lalu dia cedok mau minum, elang kesayangannya terbang dan menjatuhkan tempat minum itu. Genghis Khan ambil lagi, dia cedok lagi, untuk kedua kalinya elang menyambar. Dan apa yang terjadi? Genghis Khan menjadi marah, dia ambil panah, dia panah itu elang yang suka menyertai dia. Mati, saudara, ketika elang itu jatuh. Jatuhnya di mana? Di dekat aliran sungai itu yang ternyata di sampingnya ada bangkai ular besar yang mungkin ada hal-hal yang buruk seperti bakteri atau apapun yang bisa menyebabkan ketika Genghis Khan minum air tersebut dia menjadi sakit. Dan ternyata Genghis Khan menjadi menyesal karena dia pikir elang itu menimbulkan kesulitan bagi dia. Padahal elang itu bermaksud mengingatkan dia. Saudara, tapi sayang keputusan yang ceroboh karena tergesa-gesa sudah terjadi. Karena itu kita tidak boleh tergesa-gesa. Harus tahan nafsu. Saya ingat satu kali ada seorang bapak ketika anaknya pulang dari sekolah. Pas pembagian rapot, bapak langsung ambil rapotnya. Mana? Lihat rapot kamu. Sabar pak, nanti saya kasih. Bapak juga bisa lihat, begitu dibuka merah semua. Wah, ngamuk bapaknya. Dimaki-maki nih anak, kamu anak kurang ajar. Dari kecil digedein, gak bisa dikecilin lagi. Bikin malu papa. Pak, sabar pak, saya jelaskan. Gak perlu penjelasan, ini sudah jelas. Saudara, papanya tetap ngamuk. Akhirnya anak itu ambil satu rapot di tasnya. Dia bilang, rapot saya yang ini pak, bukan yang itu. Ketika dibaca, benar nama anaknya. Begitu dilihat, angkanya 89. Bapaknya bingung. Kalau gitu, anak bodoh siapa yang rapotnya tadi kamu kasih sama papa? Lah itu kan bukan rapot saya pak. Itu kan rapot papa. Waktu papa masih kecil. Saya temukan di bawah kolong ranjang. Papanya malu, saudara-saudara. Karena apa? Tidak tahan nafsu, terburu-buru. Saudara, Yusuf adalah orang yang tenang, menguasai diri. Sehingga dia mengizinkan Allah terlibat, memberikan petunjuk yang terbaik. Karena malaikat berkata, jangan kau ceraikan Maria. Anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan anak itu adalah juru selamat dunia, Yesus. Buat kita itu berarti kita harus punya sifat ini. Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru dipikir. Juga jangan jadi orang yang cepat memvonis, menuduh orang lain. Bahkan di ayat 25 dikatakan, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia, Maria, sampai melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Loh, Yusuf, Maria itu sudah suami istri. Mereka berhak atas malam pertama, tapi Yusuf tahan.
Dan inilah karakter orang pilihan Allah. Orang yang tidak tahan nafsu akan sulit dipakai Allah. Karena pekerjaan Tuhan bisa rusak di tangannya. Dia bagikan orang yang membawa bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Seperti Simpson, hebat karunianya. Tapi karena tidak tahan nafsu, akibatnya dia mati bersama dengan orang Filistin. Amsal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ingatkah saudara, buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri. Kita juga harus menguasai diri. Nah, makan itu bagus, tapi jangan rakus. Rakus dosa. Ada orang sudah tahu darah tinggi, makannya sate babi, cuci mulutnya duren. Kalau dikasih tahu, hati-hati Cim, nanti darah tinggi. Jawabnya apa? Tenang cu, darah Yesus lebih tinggi. Lah ini kan mencobai Tuhan, saudara. Ayo kita kekang nafsu marah, saudara-saudara. Atau nafsu belanja, ya ibu-ibu. Nafsu birahi, bapak-bapak. Saudara sekalian, saya juga mau bilang kepada anak-anak muda. Hati-hati, kuasai diri. Jangan lagi pacaran. Sedikit bicara, banyak usaha. Tangannya lincah sana sini. Apalagi kalau rumah lagi sepi, gerimis, mati lampu. Pembantu dipanggil, tolong beli kopi di Bogor. Pulangnya besok pagi. Wah, celaka saudara. Setan akan menjatuhkan kita. Mari kita teladani Yusuf yang tahan nafsu. Yusuf perjanjian lama juga tahan nafsu saudara. Ya, dalam Kejadian 39 ayat 12 dikatakan tante Potifar itu memegang baju Yusuf dan berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kalau ada godaan, jangan lari ke dalam. Atau jangan lari di tempat. Jangan ragu-ragu. Ya jatuh, saudara. Tapi kalau kita keluar, meninggalkan godaan itu, kita akan menang. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Salibkan keinginan daging, maka kita akan berkemenangan. Jadi saudara, apa karakter orang pilihan Tuhan yang akan dipakai pada akhir zaman untuk melakukan kehendaknya? Seperti Yusuf, kita harus punya hati hamba. H, hatinya tulus. A, abaikan dendam. M, membangun komunikasi dengan Allah. B, bertindak karena taat. Dan A, ada penguasaan diri. Ini doa saya supaya kita menjelang Natal ini sungguh-sungguh memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pesan firman-Mu. Kami tahu di dalam dunia ada banyak godaan-godaan dosa, tetapi biar kami hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kami punya karakter yang makin hari makin serupa seperti Engkau. Kami punya hati hamba ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh menyambut Natal ini dengan hati yang bersih. Karena Tuhan ada dalam hidup kami. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas seluruh jemaat yang menerima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebentar kita bersama-sama akan ada di dalam perjamuan kudus hari ini, saudara. Dan sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang sangat baik. Dan saudaraku, melewati apa yang kita lakukan ini, kita diingatkan akan karyanya di dalam kehidupan kita. Ini yang saya maksudkan, bahwa lewat apa yang dia kerjakan, saudara, ada sebuah jaminan yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan. Bahkan apa yang mungkin kita pikir kita nggak bisa lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, ini roti dan anggur biasa, tetapi ketika kami memakannya dan meminumnya, dan kami menuruti apa yang Kau perintahkan untuk kami kerjakan, kami menaruh iman kami di atas semuanya itu. Dan kami percaya ada satu terobosan yang terjadi ketika kami melakukannya. Angkat bersama-sama dengan saya roti yang telah saudara persiapkan. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan. Untuk apa yang Kau sudah kerjakan
kami semua. Angkat bersama saya cawan. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat ini, kata Tuhan, untuk mengingat semua yang aku kerjakan bagi kamu. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya oleh apa yang Kau kerjakan. Tuhan, hidup kami dahsyat. Hidup kami luar biasa. Engkau mengubah kutuk menjadi berkat. Kami tidak hidup di bawahnya. Kami hidup di bawah kemenangan yang daripada Engkau. Di bawah semua berkat total yang Kau sudah kerjakan. Lewat Sang Putra yang mati menebus dosa kami. Kami tidak hidup lagi Tuhan di dalam kegelapan. Kami hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Kami menjadi warga daripada kerajaan-Mu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan biarlah kiranya event minggu yang baru ini, Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan yang daripada Engkau. Angkat tanganmu saudara-saudaraku, terimalah berkat yang terbaik dari Sang Raja yang boleh turun dalam kehidupan saudara, yang membuat apa yang Kau kerjakan berhasil, yang melindungi menjaga Engkau daripada semua yang jahat, dan membawa hidupmu berjalan dalam rencananya yang mulia dan destiny yang luar biasa tergenapi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Terima kasih Anda sudah beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami percaya ibadah hari ini pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya dan mendatangkan kekuatan di dalam hidup kita. Dan pastikan minggu depan Anda bergabung dengan kami di dalam ibadah online GPI Rock Surabaya yang akan dilayani oleh Gembala GPI Rock Surabaya, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi kelompok sel, dan pelayanan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor hotline GPI Rock Surabaya berikut ini. Saya mengajak kita semuanya untuk bersama-sama men-share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.